Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Tadi saya bilang, semakin banyak kita punya sesuatu kan semakin repot. Penting enggak sih aku beli barang ini meskipun flash sale, meskipun serba 1.000 cuma 1.000-an, meskipun apa aku harus punya barang ini? Bukan urusan kamu mampu beli atau tidak. Gunanya apa yang kamu beli itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita sedikit akan membahas tema minimalisme. Baik, bismillah. Ini kita awali dari definisi ya. Kalau definisi ini saya ambil dari 2 buku. Yang pertama Joshua Becker, yang kedua Fumio Sasaki. Yang pertama dari buku Becoming Minimalist, dia mendefinisikan minimalis adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kita bahagia dan menghilangkan segala yang memalingkan kita dari hal tersebut. Jadi gaya hidup minimalis itu fokus pada yang hakiki membuat kita bahagia. Menghindar dari yang mendistraksi kita. Yang tidak penting. Baik itu pikiran, baik itu barang, apapun itu yang sekiranya tidak terlalu relate dengan hakikat hidup kita yang kita anggap membahagiakan, ya kita singkirkan. Nah, nanti hakikatnya itu. Kita ini kan hari ini banyak sekali, rame sekali hidup kita. Ada banyak sekali hal, ada banyak sekali distraksi yang memalingkan kita, yang membuat kita lupa hal-hal yang penting. Boleh dicek sekali-sekali. Sering saya sarankan, ayo teman-teman coba cek ya WA-mu hari ini. Di grup-grupmu lah terutama, coba dicek berapa persen percakapan serius, produktif, berapa persen yang iseng saja. Berapa persen yang isinya cuma meme isinya cuma emoticon tidak jelas itu. Kadang panjang sekali kan di grup WA itu isinya emoticon. Kalau dihapus denda, nanti bawahnya denda juga tidak apa-apa asal bahagia. Nanti bawahnya lagi panjang sekali. Sering sekali kita gitu. Dan itu bisa tiap hari kita begitu. Nah, ini salah satu contoh saja betapa dalam hidup kita ini sering sekali waktu terbuang atau kita fokus pada sesuatu yang ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi energi kita, tenaga kita, biaya kita terserap ke situ. Oke, maka kata Joshua Becker tadi, minimalis itu fokus pada yang hakiki membahagiakan dan meninggalkan yang memalingkan kita jauh dari hal tersebut. Nah, nanti ada definisi dari Fumio Sasaki. Kalau ini lebih praktis definisinya. Minimalisme adalah gaya hidup yang berarti kita mengurangi barang yang kita miliki sampai pada tingkat paling minimum. Dan memberi kita kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Jadi biasanya kan yang tadi mendistraksi kita itu menghabiskan energi, tenaga, biaya, itu kan banyak barang-barang di sekeliling kita yang tidak penting. Ya karena kita miliki, akhirnya ya mau tidak mau harus kita urusi. Nah, dari situ terus waktu kita banyak tersita, tenaga kita banyak tersita, energi kita banyak tersita. Gaya hidup minimalis itu mengurangi itu semua.
Jadi setelah ini teman-teman boleh kalau pulang ke kos-kosan terus kamu nilai ya barangmu di kamarmu itu ada berapa, penting enggak yang ada di kamarmu itu semua. Jadi misalnya ada buku, ada apalah di sana, kadang-kadang ada gelas, ada piring campur jadi satu, kemudian ada baju, ada semuanya kan banyak sekali barang di kamarmu itu. Coba kamu nilai satu-satu. Ini penting, ini pas jumlahnya atau berlebih, ini ada gunanya atau mending dibuang saja. Gunanya apa misalnya kalian punya baju di lemarimu ada berapa? Biasanya yang putri-putri, bajunya kan banyaknya luar biasa. Merasa bajunya kurang misalnya terus beli. Nanti beli, ternyata jilbabnya warnanya tidak cocok, terus beli jilbab. Dalemannya tidak cocok lagi, terus beli daleman. Terus dan nambah terus. Apalagi kalau ada flash sale itu ya. Kadang kamu tidak butuh, terus jadi seolah-olah butuh. Akhirnya numpuk semua di kamarmu. Karena memiliki, akhirnya kan habis energi untuk momong barang-barang yang kamu miliki. Nah, tiap hari repot dengan nyuci, nyetrika, membersihkan, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh betapa hidup kita ini banyak berlebih tidak efektif. Disinilah muncul pandangan gaya hidup minimalis. Jadi seorang minimalis itu orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi dirinya. Dan yang penting itu yang dipertahankan. Yang tidak penting, tidak eman-eman dilepaskan. Kadang-kadang kita itu kan emosional. Barang sudah tidak bisa dipakai. Cuma Pak ini sejarahnya luar biasa loh Pak. Ya wis. Ini ada kenangannya loh Pak. Ya akhirnya ya numpuk semua. Ya apa sih? Wong memang itu semula milik kita. Mana ada barang yang tidak ada kenangannya? Semua ada kenangannya. Oh ini piring ini Pak. Dulu saya pakai di pondok zaman saya. Ya wis. Jadi emosi kita sering main di situ. Akhirnya ya banyak barang tidak berguna. Wongnya kamu tidak pakai. Nah, seorang minimalis itu ngerti. Ini penting, saya pertahankan. Oh kalau itu tidak penting, saya buang. Sederhananya itu. Baik, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi definisinya ini ya. Kalau kalian pengen jadi minimalis, intinya tahu mana yang penting dan harus dipertahankan dalam hidup ini dan mana yang dilepaskan saja. Hakikatnya di situ nanti. Nah, ini dasar berpikirnya. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Seperti apa sih orang hidup minimalis itu, dasarnya apa? Yang pertama, kalian harus mengenali gunanya setiap barang yang kalian miliki. Jadi ketika kalian tahu gunanya, nanti kan kalian ngerti nilainya. Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya. Mungkin gayanya, mungkin apalah trennya, mungkin dan lain sebagainya. Kalau bagi seorang minimalis, pertama-tama yang dilihat gunanya. Misalnya HP ini tak kasih casing biar nggak kelihatan mereknya. Meskipun teman-teman bisa menebak ini HP apa, yo jelas HP murah. Nah, tapi kan kita ndak lihat gayanya, ndak lihat mereknya, ndak lihat trennya. Yang dilihat apa? Gunanya. Yang penting kalau teman-teman WA bisa masuk, saya bisa baca, bisa jadi alat komunikasi yang efektif misalnya. Nah, itu yang dilihat gunanya. Saya tidak tahu ada tidak yang malam hari ini hadir dan misalnya HP-nya tiap tahun ganti. Dia merasa out of date kalau, wah ini sudah waktunya S22 kok saya masih S21 misalnya. Itu dia gelisah kalau begitu. Nah, ini kemungkinan perlu belajar minimalis. Jadi memahami sesuatu itu dari gunanya pertama-tama. Baik, yang kedua, hindari
mengafiliasikan diri kita dengan barang yang kita miliki. Menilai diri atau menilai orang dari barang yang kita miliki. Kita bukan barang kita. Jadi jangan membaca statusnya orang, nilai orang dari apa yang dia miliki. Wah, HP-nya terbaru ya, ini yang iPhone yang terbaru ini. Wah, ini yang Galaxy Z yang Fold ini paling mahal ini. Ini HP sekecil ini harganya satu motor misalnya. Terus kamu, wah ini perlu dihargai orang ini. Enggak, engkau bukan barang yang engkau pakai. Wah, motornya misalnya. Enggak, jangan menilai orang atau apalagi menilai dirimu dari barangnya. Banyak orang-orang besar itu yang sederhana sekali gaya hidupnya. Jadi itu rumus kedua, jangan menilai dari barang. Wah, bajunya branded terus misalnya. Nah, itu menilai dari barangnya. Yang ketiga, ini prinsip selanjutnya, ini nyambung dengan yang keempat. Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Tadi saya bilang, semakin banyak kita punya sesuatu kan semakin repot. Kemarin motornya motor lama pitung tahun 70-an misalnya. Itu kamu parkir di depan kamar kos-kosanmu semalam tidak dikunci, kamu santai, tidak khawatir, tidak stres. Malingnya juga wegah, apa barang kayak gitu. Tidak imbang dengan resikonya. Tapi kalau motormu yang terbaru, yang fresh, yang mahal, kamu kepikiran terus. Waduh, ini motorku di luar jangan-jangan ada yang nyenggol, jangan-jangan ada yang itu. Kalau kamu naikinnya pun kan juga agak hati-hati, jangan sampai kegores apapun. Kamu pokoknya hati-hati, stresnya banyak. Tapi kalau motormu motor lama kan, alah kegores, kesenggol apa, yang rugi yang nyenggol. Ayo, prinsipmu kan begitu mikirnya kan, kamu tidak stres. Jadi tidak kepikiran, isi yang biasa-biasa saja. Oke, cuma jangan dianalogikan pasangan ya. Nyari jangan yang cakep-cakep Pak, biar tidak kepikiran. Nyari yang biasa-biasa saja, santai saja, di mana-mana kita tidak khawatir. Apa ada yang mau? Tidak ke situ ya arahnya. Ini barang yang kita miliki. Jadi semakin sedikit yang kita miliki tambah nyaman. Dan kita tambah merdeka. Yang punya motor, ya harus mikiri servis, mikir kadang ban bocor, mikir macam-macam. Yang tidak punya motor, tidak kepikiran itu. Maka kalian harus jeli kapan aku perlu motor, kapan tidak. Kapan aku perlu mobil, kapan tidak. Bukan berarti jangan punya motor atau jangan punya mobil, enggak. Coba kamu baca guna tadi loh yang nomor 1. Kapan harusnya kamu saatnya punya motor. Misalnya, Pak, saya antara kos-kosan saya dengan kampus itu paling sekitar 100 meter. Nah, kalau 100 meter apa penting kamu punya motor misalnya. Tapi kalau ingin jalan-jalan kemana-mana, sekarang angkutan umum banyak. Ada Trans Jogja, ada macam-macam, ada Gojek, ada apa yang sekarang tidak ada misalnya. Ini jadi kamu mikir guna. Tidak sekedar mikir gengsi, tidak sekedar mikir tren. Nah, prinsip yang kelima, kalau tadi sedikit stres, lebih merdeka. Yang kelima adalah melepas keterikatan dengan barang. Iyalah misalnya kamu butuh motor, ya tetap kalian jangan terikat dengan kepemilikanmu. Kalau bahasa Jawane ya kalau kita punya harta, punya dunya, jangan kedunyan. Kedunyan itu sangat terikat dengan harta duniawi yang dia miliki. Jadi ya itu tadi kayak punya motor, wah, kesenggol dikit, gores dikit itu rasanya dunia kiamat misalnya. Itu sangat terikat. Wah, kamu tidak bisa tidur kamu. Wah. Itu berarti kamu sangat terikat dengan kepemilikanmu. Mikirmu tidak simpel.
Kalau mikir simpel, gores, ya sudah dibengkelkan nanti kan beres. Itu kan sederhana, tidak ruwet. Kenapa kamu stres? Ya karena kamu sangat terikat, sehingga mikirnya jadi ruwet, jadi panjang. Gitu loh. Baik, ya kalau bahasa kemarin pakai istilah overthinking. Mikirnya terlalu ruwet, terlalu muter-muter, mbok sudah simpel saja. Ya gores, ya dibengkelkan. Diputus, ya cari lagi. Kan sederhana. Kamu mikirnya terlalu ruwet. Oke, berpikir minimalis. Pak, saya kuliah ndak lulus lah ya. Mbok kamu pikir sampai stres ya tetap ndak lulus. Memang jelas ndak lulus. Ya diulang, kan gitu aja sederhana. Tapi kan kamu stres mikir berpanjang-panjang karena itu. Wah, kenapa ya tadi saya waktu presentasi kok ndak maksimal, ngomongnya salah-salah, harusnya lebih bagus. Ya sudah, sudah kejadian. Ya besok diperbaiki lagi. Ndak usah terlalu banyak angen-angen dipikir. Kadang-kadang kan kita begitu, salah ngomong saja itu menyesalnya sampai berbulan-bulan. Ngapain tadi aku ngomong gitu ya, ngapain tadi. Lalu sudah terlanjur keluar, ya kalau salah minta maaf saja, selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sesuatu yang simple. Nah, pelajaran dari sini, lepaskan keterikatan. Biar kita tidak terlalu terikat sehingga untuk hal-hal yang tidak penting kita terus jadi baper. Terus, nah ini jadilah penjaga pintu yang baik. Maksudnya jadi penjaga pintu yang baik itu ya, barang keluar atau barang masuk itu kita harus sangat hati-hati. Penting enggak sih aku beli barang ini meskipun flash sale, meskipun serba 1.000 cuma 1.000-an, meskipun apa aku harus punya barang ini. Bukan urusan kamu mampu beli atau tidak, gunanya apa yang kamu beli itu. Wah, ini lumayan loh Pak, kaos ini 100.000 dapat 6. Ada yang mana beli itu? Begitu nyampe kamu kaget, aduh kaosnya kok kayak gini, mau dipakai apa ya ndak malu. Akhirnya nggak dipakai, cuma numpuk saja di kamarmu. Atau kamu pakai tidur saja, kalau ada temanmu datang cepet-cepet kamu ganti. Nah, itu kenapa? Karena kemarin kamu mikirnya ndak panjang. Kamu bukan penjaga pintu yang baik. Jadilah penjaga pintu yang baik. Jadi kamu pikir, penting enggak sih aku beli ini? Harus enggak sih aku beli ini? Apapun itu. Bahkan mungkin termasuk hal-hal yang menurutmu, ini buku loh Pak misalnya. Penting enggak sih buku? Sekarang kan banyak buku-buku yang online, yang bisa langsung diakses. Penting enggak sih kamu beli buku yang fisik misalnya, bukan yang online? Mungkin bagi sebagian penting Pak, karena saya tidak nyaman kalau baca di HP atau di tablet. Saya nyamannya ya ada fisiknya. Sementara bagi yang lain, oh enggak Pak, saya nyamannya ya online saja. Kamar saya sudah tidak cukup diisi banyak barang, repot saya ya sudah. Nah, ini kalian mikir gunanya. Maka kalian menjaga pintu itu ya filternya gunanya tadi. Tidak mentang-mentang ada yang baru. Kemudian nikmati ruang. Nikmati ruang itu kalian bisa bahagia kalau mampu menikmati ketiadaan, kekosongan, ketidakpunyaan. Jadi dalam hidup kita itu kalau kalian maunya isi terus justru sulit bahagia. Justru kalian harus latihan bahagia dengan tidak. Nikmati ruang. Tak kasih contoh ya, ada cerita masyhur sekali, banyak orang menganggap ini ceritanya Nasruddin Hoja. Jadi satu ketika ada tetangganya datang. Tetangganya ini sumpek, stres, hidup ini rasanya kok masalah banyak sekali. Datang ke Nasruddin. Dia tanya, wahai mullah, ada ndak nasihat buat saya biar hidup saya ini nyaman, lega itu. Kata Nasruddin, gini saja, kamu beli ayam 5, terus kamu pelihara di dalam rumah. Wah, beli dia ayam 5 dipelihara di dalam rumah. Tambah sumpek dia, ya gimana nggak sumpek, di rumah kemana-mana ketemu ayam belum kotorannya.
datang lagi ke Nasruddin. Gimana nasihat sampean? Saya tambah sumpek ini. Oh, kalau sampean masih sumpek, beliau kambing 2 saja, nanti pelihara di dalam rumah lagi. Karena yang ngomong mulahnya ya sudah. Mungkin kemarin memang belum, masih proses. Beli dia kambing 2 di dalam rumah. Ayo tambah stres lagi dia. Oh ya ketambahan kambing apalagi. Tambah jungkir balik dia. Datang lagi ke temannya. Sampean ini gimana? Tipsnya kok tambah ruwet gini, tambah lama tambah. Oh kalau masih belum, ini puncaknya. Sampean beliau sapi. Taruh di dalam rumah. Wah, seminggu kayak gitu, wah tambah pontang-panting dia. Nah, akhirnya datang lagi. Yes, gimana ini Mullah? Kalau yang terakhir ini tidak sukses, ya berarti sampean memang tidak pinter. Saya tidak mau lagi konsultasi. Kata Mullah, nah sekarang saatnya. Kamu keluarkan sapinya, jual lagi. Nah, akhirnya sapinya dijual. Begitu sapinya dijual, dia merasa, alhamdulillah agak lega sedikit. Karena sapinya sudah keluar. Datang ke Mullah, lumayan Mullah sudah agak lega sekarang. Bagus, tapi ya masih belum, masih sumpek. Oke, kalau masih sumpek, kambing yang 2 tadi kamu jual lagi. Kambingnya dijual, sekarang tinggal ayamnya. Tambah lega lagi dia. Nah terakhir ngadep Mullah. Nah yang terakhir kalau kamu masih belum lega juga, ya ayamnya kamu ambil, kamu jual. Begitu ayamnya dijual, sekarang rumahnya longgar lagi, tidak ada lagi binatang di rumah. Seneng dia, bahagia. Alhamdulillah, nyaman sekarang hidupku. Nah ini dia belajar apa? Menikmati ruang. Padahal sebelumnya kan sudah begitu. Sudah tidak ada apa-apa, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Dia tidak mampu menikmati ruang. Sebagian besar kita menganggap bahwa, wah rumah saya ini belum ada apa-apanya loh. Mebelnya mebel kuno, terus kita biasanya merasa minder kalau tidak punya apa-apa. Padahal di antara jalannya kita untuk bahagia itu kita bisa menikmati ketidakadaan, kekosongan. Jadi justru tidak punya itu ringan. Kayak tadi, tidak punya itu bebas stres, kita merdeka. Jadi ayo mampu menikmati ruang. Kemudian selain menikmati ruang, ada prinsip menyukai tidak harus memiliki. Nah, ini kamu sering pakai ya. Iya. Kamu sering begitu ya. Oke, ini kan yang paling sering kamu pakai kan prinsip ini, menyukai tidak harus memiliki. Ini biasanya kalau sudah ditembak terus ditolak kan ilmu ini keluar. Jadi gini loh, kita itu terbiasa ingin punya apa saja yang kita sukai. Padahal tidak harus memiliki, kita sudah bisa menikmati itu. Misalnya, wah saya seneng es krim Pak. Kan tidak harus kita beli mesin pembuat es krim. Itu namanya menyukai tidak harus memiliki. Wah saya seneng Pak ayam yang crispy itu. Oh, terus tidak cuma beli ayam crispy, kamu mati-matian pingin beli panci atau apa yang bisa bikin ayam crispy. Akhirnya kamu beli beneran pancinya, tapi begitu mau bikin, repot amat, beli saja ada. Terus barangnya cuma numpuk di rumah, di kamarmu. Pak ini alat perebus telur loh Pak, efektif sekali, gampang rebus telur. Terus kamu beli, tapi terus kamu, ngapain beli telur direbus repot-repot kalau di warung tinggal ngambil selesai. Jadi kita sering punya prinsip kalau suka ya beli. Saya senang sekali dengan jus Pak. Wah, terus kamu beli juicer untuk ngejus itu. Tapi yo sering tidak dipakai. Yo, kamu sukanya pulang dari kampus ya beli aja jus pinggir jalan selesai. Akhirnya barang numpuk. Nah itu yang dimaksud ya, menyukai tidak harus memiliki. Yo kalian seneng baju-baju bagus kan tidak harus terus beli mesin jahit. Jadi tidak harus kamu kursus desainer. Jadi menyukai tidak harus memiliki, tidak ada hubungannya dengan pacaran ini. Ayo, meskipun ya bisa kamu pakai.
Baik ya, jadi ini ternyata ini prinsip luas universal. Kamu kemarin ngertinya hanya untuk itu. Ternyata yang hidup itu memang menyukai, tidak harus memiliki. Terus bahagia dengan cukup. Ya hidup ini memang harus pas, tidak lebih, tidak kurang. Lebih itu tidak enak. Ada tugas ekstra, kurang juga tidak enak, berarti ada yang tidak terpenuhi. Ayo latihan bahagia dengan cukup. Cukup dengan parameter guna tadi ya, bukan parameter tren, bukan parameter gaya, dan lain sebagainya. Kalau HP edisi jadul cukup untuk segala macam kepentinganku hari ini, ya sudah. Kalau laptop lama sudah cukup, ya tidak harus beli laptop baru. Kecuali memang, Pak saya ini kan mahasiswa IT Pak, saya mahasiswa teknik informatika, kalau laptop kayak gini tidak cukup Pak. Ya beliau berarti yang cukup. Jadi cara berpikirnya begitu. Mainnya diguna, bukan gaya. Ini prinsipnya. Jadi ayo latihan bahagia dengan cukup. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada teori dari Francine J. Teman-teman mungkin pernah atau sudah baca bukunya yang judulnya Seni Hidup Minimalis. Nah, dia punya rumus namanya streamline. Streamline itu ya singkatan dari huruf pertama. Jadi huruf pertamanya itu kan S, T, R, I, A, M, dan seterusnya. Itu kalau dibaca streamline. Ini singkatan cara kita mempraktekkan hidup minimalis. Yang pertama apa? Prinsip pertama, start over. Yuk dimulai lagi sekarang hidup kita. Ambisi-ambisi yang kemarin, keinginan-keinginan yang kemarin, dan lain sebagainya itu yuk diuji lagi. Mana penting, mana tidak penting, diuji lagi. Itu namanya start over. Yang kedua, treasure and transfer. Trace itu buang, treasure itu simpan, transfer itu bagi. Nih, sudah mulai tua. Penyakitnya batuk. Lanjut. Kemudian reason for each item. Punya reasoning, punya alasan untuk apapun yang kita miliki. Alasannya ya manfaat atau guna tadi. Kemudian everything in its place. Segala sesuatu letakkan di tempatnya. Ini biasanya yang cowok-cowok ini sering bermasalah dengan segala sesuatu di tempatnya. Padahal lebih nyaman kalau segala sesuatu di tempatnya. Kalian selain tahu kalau pas butuh atau perlu, juga nyortir mana penting tidak penting itu lebih mudah. Waduh, pulpen di mana pulpen? Itu kan sering begitu. Kenapa begitu? Karena setelah dipakai tidak dikembalikan ke tempatnya. Waduh, kertas catatan tadi keselip di mana ya? Nah, itu karena setelah nyatet terus kertasnya tidak ditaruh di tempatnya. Bikin repot. Habis energi, habis waktu, habis biaya. Kadang-kadang bisa 1 bulan beli sekian banyak pulpen. Hilang terus. Tapi begitu bersih-bersih kamar ketemu semua. Wah, ternyata yang ini di bawah kasur, yang itu di bawah lemari, yang ini. Wah, itu ketemu semua. Karena kemarin tidak hati-hati, tidak everything in its place.
Habis dipakai disingkirkan. Kemudian yang kelima, pastikan all surface clear. Semua permukaan pastikan bersih. Permukaan datar apa saja, meja kah, dipan kah, kursi kah, ini ada permukaannya itu. Pastikan bersih. Segala yang terlihat, berarti kan itu permukaan, harus bersih. Lantai kah, pastikan bersih. Kemudian modules. Modules itu artinya ruang. Pastikan kalau kalian beli sesuatu atau punya sesuatu, tersedia ruangnya. Jangan sampai kalian beli sesuatu terus, waduh ini ditaruh di mana ya? Sudah terlanjur beli. Ternyata tidak cocok dengan kamarmu. Wah, saya kok beli lemari besar sekali ini. Kamarku cukup 2x3. Lemarinya 1x2. Wah, tinggal 1 meter. Itu kamu tidak cerdas namanya. Harus ngerti tata ruang. Jadi kalau kamu punya sesuatu, pastikan ada tempatnya. Kemudian limit, ngerti batasnya. Jangan mentang-mentang seneng, mentang-mentang enak, terus kamu koleksi sebanyak mungkin misalnya. Itu masalah nanti. Saya seneng ya Pak, wah saya pengen koleksi banyak hal. Loh, cocok enggak dengan dirimu? Ada gunanya enggak? Ruangnya cukup enggak? Mampu enggak kamu ngopeni ngurusi? Nah itu kalian harus paham kapasitasmu. Terus, if one comes, one goes out. Harus tega kalau ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Kayak waktu kita beli baju misalnya, ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Misalnya kalian punya pingin ideal baju menurutmu berapa? 5 misalnya. Ya pertahankan 5. Kok beli baju yang ke-6, salah satu yang 5 tadi share ke yang lain, bagi ke yang lain. Nah itu maksudnya one comes, one goes out. Zaman saya di pondok itu pernah baju yang saya punya itu hanya seragam sekolah dan 3 baju. 3 baju itu 1 dipakai, 1 di lemari, 1 dicuci. Oke, kalau sudah tua gini ya. Mau romantis susah. Nah iya. Mau romantisan terus batuk, enggak jadi. Lanjut ya. Jadi one comes, one go out. Ini lanjut cerita saya tadi. Jadi 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di lemari. Nanti besoknya yang dipakai dicuci, yang di lemari dipakai, yang dicuci taruh lemari. Sebenarnya 3 cukup, tapi kan kita punyanya 30 baju. Itu yang sering jadi masalah. Terus narrow down itu batasi, persempit sekecil mungkin. Jadi kalau 2 cukup ya 2 saja. 1 cukup ya 1 saja. Kemudian everyday maintenance. Everyday maintenance itu ya jangan males ngopeni. Punya motor, punya mobil, punya tadi peliharaan dan lain sebagainya. Sering nambah masalah kalau kita males ngopeni. Oke, jadi ini prinsipnya. Namanya streamline. Lanjut.
Ini istilah-istilah ya, ini mengenalkan saja. Ini sering sekali dipakai oleh orang-orang minimalis. Saya cepat saja, ini mudah. Ada zero waste living. Jadi hidup yang tanpa sampah. Karena semua yang kita miliki berguna. Kemudian yang kedua, prinsip less is more. Less is more itu justru dengan punya sedikit kita bisa berbuat banyak. Justru dengan kepemilikan yang sedikit kita bisa memberi banyak. Karena sedikit yang harus diurusi, kalian bisa belajar lebih banyak. Kalian bisa menulis lebih banyak. Waktumu lebih longgar. Itu namanya less is more. Yang ketiga, distraksi. Distraksi itu ya hal-hal yang memalingkan kita dari yang penting-penting. Ya kayak tadi misalnya diskon, kemudian flash sale, kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya distraksi. Memalingkan kita dari yang penting. Kita jadi tidak jeli. Kita jadi tergoda. Nah itu distraksi. Distraksi itu ya wujudnya bisa macam-macam. Bisa barang, bisa orang, bisa pikiran, bisa sistem dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita menjauh dari yang penting-penting. Itu namanya distraksi. Saya mau belajar nih, tapi punya teman satu ini ngajak guyon terus. Nggak sinau-sinau aku. Nah, itu namanya distraksi. Jadi dia memalingkan kita dari hal yang penting. Aku pingin segera mencari bahan untuk makalahku, tapi kok game ini asik ya, aku paling kok keterusan main game terus, mau tak hentikan kok pahit, nggak enak ya. Memang lagi rame-ramenya. Nah, ini namanya game tadi jadi distraksi buatmu. Nah, jeli-jelilah membaca, oh ini distraksi. Harus berani aku tinggalkan. Baik, terus clutter. Clutter itu situasi ketika kacau balau, itu namanya clutter. Ruwet. Itu namanya clutter. Apapun itu. Antara yang penting dan tidak penting kamu tidak jelas, itu berarti clutter. Antara yang berguna dan tidak berguna kamu tidak tahu, itu namanya clutter. Nanti ada decluttering. Kalau decluttering itu ya upaya mengatasi clutter tadi, menyortir, memilah, memilih dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah yang sering muncul dalam wacana minimalisme. Zero waste living, less is more, distraksi, clutter, dan decluttering. Lanjut. Nah, inilah rumus ringkasnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak saya pengen minimalis, terus barangnya dibuangi semua. Oh itu problem, itu malahan ya. Jadi tidak, ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak saya merasa pakai sabun, tidak pakai sabun ternyata tidak beda kok Pak, saya nggak sabunan saja misalnya, ya tambah kacau lagi. Ayo. Yang fungsional, yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua, yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu tidak punya juga tidak apa-apa kok. Kadang-kadang punya malah merepotkan.
Ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh. Kamu misalnya ada enggak di sini yang sangat dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur enggak pakai itu enggak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Ya daripada ndak bisa tidur ya ndak apa-apa wes kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar ndak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional ndak akan jalan tanpa itu ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah ndak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini pemberian mantan yang dulu ini Pak misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana misalnya. Loh seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja ndak apa-apa, ya ndak masalah, kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, ndak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen kamu lihat kenangannya dia. Nah ini emosional, kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya menyimpan barang mantan. Oke, jadi kamu bagi ya, fungsional, dekoratif, atau emosional. Terus setelah itu kamu kategori. Ini harus dibuang, ini disimpan saja, ini disedekahkan, dibagikan pada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, jadi nanti pulang dari sini kamu kasih label ya barangmu. Kamu nanti, oh ini fungsional, ini dekoratif, ini emosional. Ini harus saya simpan. Ini saya buang saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dikasih orang ya tidak mungkin, wong itu pemberian pacar yang bentuknya surat-surat apa-apa dikasih orang, buat apa orang suratnya mantan? Ya dibuang saja. Nah, terus ada yang memang diberikan ke orang. Kayak tadi misalnya baju layak pakai dan lain sebagainya. Terus menyikapinya. Ada buang, simpan, berikan. Menyikapinya juga 3, tapi 3R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Jadi untuk mewujudkan hidup minimalis, sikap minimalis itu 3. Reduce. Reduce itu mengurangi dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin yang tidak penting. Yang kedua reuse. Reuse itu ya menggunakan kembali barang lama, tidak harus beli yang baru. Wong barang lama masih bagus untuk dipakai. Yang ketiga recycle. Recycle itu ya diputar lagi, diolah lagi. Ini Pak semula baju atau sarung saya. Sebenarnya ya sudah tidak layak pakai sebagai sarung, tapi masih layak pakai kalau saya buat jadi bungkusnya bantal misalnya, sarungnya bantal dari sarung. Nah itu boleh, namanya recycle. Jadi tidak nambah sampah. Jadi kalau kalian ingin ada sesuatu yang mau kamu buang, coba dipertimbangkan ini bisa di-recycle enggak? Bisa diolah lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dipakai ulang dalam bentuk yang sama namanya reuse, dipakai ulang. Oke, prinsipnya sama, yaitu kegunaan, bukan emosi, rasa, atau sekedar kewajiban. Saya wajib memiliki barang ini, itu yang mewajibkan ya sopo. Tidak ada. Kadang-kadang kan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib.
Saya harus punya Pak ini sekarang. Loh, yang mengharuskan itu siapa? Apa pentingnya, sejauh mana urgensinya? Itu harus kamu tanyakan juga. Jadi ini praktek pengelolaan kepemilikan. Baik. Ini ada quote menurut saya menarik dari Francine J. dan Joshua Becker tadi ya. Your home is a living space, not storage space. Rumahmu adalah ruang yang hidup, bukan tempat sampah. Kenapa rumah kita dinamai tempat sampah? Kemungkinan karena banyak sekali hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna itu ya nama lainnya tidak kita perlukan ada di sana. Atau kata Joshua Becker, you don't need more space, you need less stuff. Engkau bukannya butuh ruang yang lebih, tapi yang engkau butuhkan adalah barang-barang yang lebih sedikit. Jadi jangan mikir, wah ini barang saya sudah banyak ini Pak, berarti rumahnya harus diperluas. Enggak. Kemungkinan barangmu yang harus dikurangi. Yang tidak penting buang saja. Atau berikan ke orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kalau wah ini kamar kos-kosanku sudah penuh ini, saatnya nyari kos lagi yang lebih luas misalnya. Ya, itu bukan salah kamar kosnya, yo kamu aja yang tidak jeli beli barang macam-macam yang tidak jelas. Ada ndak di sini yang punya sepatunya lebih dari 3? Banyak ya. Zaman saya kuliah itu masih memegangi tradisi sepatu ndak beli baru sebelum mangap. Sebelum sepatunya sendiri teriak, saatnya ganti. Itu pun kadang-kadang sudah mangap sedikit ndak beli. Nyari tukang sol sepatu. Jadi zaman dulu masih begitu. Sekarang tukang sol sepatu itu sepi. Jarang orang mau sepatunya sampai mangap terus dijahit. Yo selalu ingin beli yang baru. Jadi memang budaya kita hari ini banyak budaya sampah. Kadang-kadang ya kayak tadi terpesona oleh iklan-iklan di medsos, iklan-iklan di marketplace itu terus beli lagi, sudah punya beli lagi. Loh, kemarin kan sudah beli itu. Ya, sekarang lagi promo Pak, eman-eman kalau enggak beli. Padahal sudah punya.